pemirsa, ada masih bersama kami di Lumbung Jogja. Menarik sekali apa yang tadi sempat disampaikan oleh Bapak Atmaji. Jangan cuma melulu mengenai konsumsi ya, tapi bisa jadi sebenarnya ini dapat dimanfaatkan untuk peluang wisata, begitu seperti Farm Factory dan lain sebagainya. Kalau menurut Pak Sugeng sendiri ini memungkinkan tidak Pak? Kalau tadi kan mungkin permasalahannya ya beternak itu masih kotor dan lain sebagainya. Nah ini kalau dibuat wisata, menurut Pak Sugeng sendiri seperti apa? Yang harus kita sampaikan ya, pada dasarnya untuk peternakan kambing ini sudah sangat bagus ya, tadi Bu Justina, Pak Atmaji sudah sampaikan. Dan biasanya ini yang sukses ini memang berawal dari tidak sekedar sebagai petani utun ya, tapi dari hobi. Ya karena nilai ekonominya tinggi, kemudian itu juga bisa dipakai sebagai hewan ornamental, hewan untuk hiasan. Kalau kambing PE kan kalau yang juara sampai 75 juta per ekor. Cukup tinggi ya. Ini kan tinggi. Nah, artinya kemudian kalau dikaitkan dengan fenomenal Jogja sebagai daerah tujuan wisata terkemuka se-Asia Tenggara misalnya ya. Sekarang paradigma yang mulai berubah bagi para wisatawan. Ini sih orang tuh sekarang mulai berwisata minat khusus, special interest. Jadi udah nggak lagi orang datang ke Jogja, oh lihat pantai seperti itu, oh lihat mainstream ya Pak? gunung, enggak. Tapi sekarang udah learning by doing, ya kan? Bagaimana di satu lokasi yang di situ ada make farmingnya ya. Katakanlah kalau tadi dicontohkan Bu Justina Suroloyo, itu ada tehnya, ada kopinya, ya. Terus di sana juga sentra untuk kambing PE-nya, termasuk kambing perahnya. Nah itu kan bisa di-make, orang datang ke sana ya melihat view alam yang luar biasa. Nanti kalau lapar ya bisa makan sate dari produk setempat, bisa minum susu atau di-make kopi susu atau teh susu. Kemudian manakala mereka sudah seperti itu, ini wisatawan kita saat ini tuh dia nggak sekedar oh minum enak, enggak. Ini kok bisa enak, ini yang menghasilkan di mana? Udah tahu tempatnya, dia nanya lagi cara merahnya kayak apa. Jadi termasuk merah susu kambing itu kan juga bisa dijadikan objek wisata. Gak cuma asal ya Pak, itu ada tekniknya ya. Learning by doing tadi loh. Orang tidak sekedar oh susu enak, tapi akan tanya terus. Jadi bahkan kemudian wisatawan ini tidak sekedar datang untuk membayar pas masuk misalnya ya distribusi, tapi dia berani membayar untuk bisa ikut memerah, mandiin kambing, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang diversifikasi hasil ya dari peternak kambing. Tadi Bu Justina, Pak Atmaji sudah menyampaikan itu dari wujud fisiknya yang indah untuk ornamental hiasan, dagingnya juga mahal, susunya juga lebih mahal dari susu sapi, artinya dan permintaannya kan masih luas. Ini masih sangat potensi untuk dikembangkan. Belum lagi kita belum bicara kotoran misalnya ya. Air seninya aja, air kencingnya itu dibuat pupuk sangat bagus. Jadi semua ini terpakai ya Pak sebenarnya? Semua terpakai. Nah kalau dihubungkan dengan generasi milenial, ciri generasi milenial itu kan mau berinovasi, mau belajar, mau menimba ilmu kemana saja daripada yang tua seperti saya ini kan sekali taunya gitu ya gitu terus monoton. Cuma senior Pak Sugeng itu. Artinya mereka itu kemudian berinovasi. Oh kalau susunya dikemas kayak gini, jadi yogurt, jadi dari mungkin campuran mungkin campuran juga jadi untuk permen susu kan ada ya Bu Justina ya. Permen susu, kemudian banyak hal yang kalau pemuda atau ya generasi milenial itu memang kreatif, inovatif, dan yang pasti berani menantang risiko. Tantangan ya Pak ya, tantangan. Itu yang mungkin ini sudah saatnya ini untuk mengarahkan generasi muda untuk benar-benar kita terjunkan untuk mencintai kegiatan-kegiatan bidang pertanian, khususnya peternakan. Saya ada satu binaan yang di Samigalo, Pak Atmaji, Bu Yes ya. Itu bahkan dia per bulan itu bisa ngirim ke Sulawesi ya. Ini untuk anak sampai luar Jawa. Itu sampai 1 truk ya. Kalau 1 truk tuh mungkin isinya ya bisa seratusan kambing ya. Meskipun dalam tanda kutip, saya juga bercanda. Loh kamu kok menjualnya ke sana? Di lingkungan sendiri aja kan juga masih kurang. Ya kalau mereka kan plus minus ya. Ya kami tidak bisa adil secara
50-50 enggak, tapi mana yang lebih membutuhkan tanpa meninggalkan daerahnya sendiri ya Pak ya. bakalnya. Kan yang bina kita. Iya. Ya, jadi kalau kami minta untuk bisa memenuhi kebutuhan bibit di daerah ini Mereka mereka siap ya. juga siap. Karena benar tadi Pak Atmaji atau Bu Yus ya yang menyampaikan bibit itu menjadi kunci. Iya. Karena kambing itu mau jadi yang seperti apa itu tergantung kemurnian genetis dari parentnya, dari induknya. Jadi bibit ini memang sangat dibutuhkan ya Bu. Krusial ya Pak ya, penting. Iya, jadi untuk perbanyakan, untuk pengembangan itu diawali dari bibit itu tadi. Ya. Oke, jadi ini sebenarnya cocok untuk generasi milenial, apalagi untuk wisata ini mungkin belum banyak ya Pak ya di Jogja ya. Ini harusnya para milenial yang nonton ini harus punya ide nih sampai dengan sekarang mau bikin seperti apa begitu ya. Oke, kita ke Ibu Justina. Mengenai persaingan nih Bu, ini kan ada susu kambing, ada susu sapi. Kita tidak memungkiri ya bahwa susu sapi ini masih menjadi idola. Ini bagaimana nih Bu melihat persaingan ini? Kayaknya mereka saling ini ya mendahului ya. Ini bagaimana nih Bu? Ya memang konsumsi susu itu mayoritas memang masih susu sapi ya. Tetapi susu kambing ini menarik ini karena ada yang spesial ya. Jadi dari kandungan nutrisinya itu kalau dilihat lebih, kalau kita amati itu ya itu lebih tinggi daripada susu sapi. Dan ada komponen-komponen yang spesifik gitu ya. Jadi kalau dilihat dari kekentalannya, total solidnya, jadi kandungan bahan keringnya. Bahan keringnya itu lebih tinggi susu kambing itu. Jadi kalau kita minum susu kambing itu rasanya lebih kental, ya, lebih kental. Emang rasanya seperti linter-linter gitu ya bahasa Jawanya ya. Bahasa Belandanya klinter-klinter. Itu karena lebih kental itu ya. Total solidnya lebih tinggi. Kemudian di dalam total solid itu ada protein, ada lemak, ada vitamin yang kadarnya lebih tinggi juga dibandingkan susu sapi. Nah, lalu yang istimewa begini, susu kambing ini memiliki kadar lemak yang butiran-butiran lemaknya itu ukurannya lebih kecil ya, kecil daripada susu sapi ya, sehingga mudah diserap. Nah, itu yang akan memberikan nutrisi lebih cepat kepada kita yang mengkonsumsi ya. Lalu komponen lemak itu kan ada asam lemaknya ya, ada asam lemaknya. Asam lemak di dalam susu kambing itu lebih banyak terdiri dari asam lemak rantai pendek dan rantai menengah ya, yang juga lebih sangat mudah untuk diserap sebagai sumber energi. Nah, maka orang-orang yang sakit gitu ya itu diberi susu kambing itu karena lebih mudah untuk diserap ya. Kemudian satu lagi yang istimewa, susu kambing ini lebih bisa dikonsumsi untuk orang-orang yang alergi terhadap susu sapi. Ya. Alergi bukan karena ini diare loh Mbak ya. Bukan ya, tapi ada. Kalau minum susu sapi kemudian merah-merah gitu ya, nah itu alergi. Nah, karena komponen dia tidak bisa menerima protein di dalam yang ada di dalam susu sapi. Maka yang menggunakan susu kambing karena komponen proteinnya berbeda. Ya, itu sehingga bisa digunakan untuk sumber susu bagi orang-orang yang alergi. Jadi sebenarnya gizinya ini lebih tinggi loh sebenarnya dari sapi begitu. Iya. Baik. Sebelum kita ke Pak Sugeng untuk menanyakan seperti apa hubungannya begitu ya untuk pengembangan kambing perah lalu juga generasi milenial, tapi saya pengen ke Bapak Atmaji terlebih dahulu. Pertanyaan hampir sama seperti yang tadi saya tanyakan ke Ibu Justina mengenai persaingan antara susu kambing dan juga susu sapi. Ini bagaimana nih susu kambing biar di samping memang ini sangat bergizi tinggi, ini bagaimana biar dapat menjadi konsumsi yang rutin juga ini untuk para masyarakat begitu Pak? Ya, jadi sekali lagi bahwa yang pertama karena ini sasarannya kan ke milenial ya tadi. Jadi milenial ini kan sesungguhnya dalam tanda petik saya kan ingin apa ya, berbuat sesuatu yang kalau di Jogja ya istimewa lah bahasanya gitu. Nah maka yang pertama jadi manajemen ya. Manajemen itu kan macam-macam. Yang pertama dari sisi mungkin infrastrukturnya. Yang kedua adalah SDM-nya. Yang ketiga adalah teknologinya. Sekarang kan kita tidak bisa meninggalkan teknologi.
infrastruktur, nah, supaya tadi kualitas daripada susu kambing ini memang bisa baik ya. Ini tentu sarana prasarananya harus kita bikin yang baik. Tadi disampaikan bahwa di daerah Samigalo ada peternakan kambing perah yang bersih dan sebagainya. Ini kita lihat seperti apa. Apalagi kalau tadi dibutuhkan terkait dengan hasil limbahnya, maka harus bagaimana limbah itu bisa secara otomatis dia akan menyendiri. Jadi tidak usah keterlibatan manusia itu tidak terlalu banyak ya. Sehingga kita mudah untuk pengelolaan daripada sampah limbah itu. Kemudian yang kedua SDM tentu kita harus tingkatkan. Kita punya sekolah perguruan tinggi yang ada fakultas peternakan atau kedokteran hewan. Saya kira di situ ada alumni atau lulusan yang saya kira memang dari sisi kemampuan ilmunya saya kira cukup untuk bisa menangani sekedar bagaimana tumbuh kembangnya kambing perah ini supaya lebih berkualitas. Tapi tadi ada pembibitan dan sebagainya. Yang ketiga teknologi, Mbak. Saya kira kita tidak bisa menafikan kehadiran teknologi. Bagaimana pengolahan limbah itu juga diolah secara teknologi kan, juga ya. Kemudian pengolahan susu juga secara teknologi gitu kan. Jadi semuanya harus menghadirkan teknologi, termasuk sampahnya itu tadi juga dengan teknologi. Apalagi pemasarannya sekarang sudah pakai digital dan sebagainya. Sehingga memang kebutuhan akan susu kambing ini saya kira kan masih besar. Apalagi ini kalau kita kaitkan dengan programnya Pemprov DIY sendiri, kita itu kan punya masalah, yaitu angka stunting kita. Stunting itu pertumbuhan yang kecil itu masih tinggi. Nah ini kalau tadi disampaikan oleh Bu Justina terkait dengan kandungan nutrisi, ini bagus sekali untuk mengurangi angka stunting itu. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Pak. Ini menarik sekali sesuai dengan apa program yang dari pemerintah untuk memerangi stunting. Kita break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi Lumbung Jogja akan kembali. Masanya